Oke, selamat sore teman-teman. Kita mulai kembali ya. Saya minta maaf kalau hari Rabu kemarin ya. Rabu kemarin agak nggak sehat, jadi hari ini lah ya kita akan coba bahas tentang semua ya. Semua mungkin teman-teman bisa persiapan untuk nantinya di indeks harga saham gabungan ke depannya seperti apa ya. Indeks begitu aja ya. Ini hari ini mungkin karena Jumat gitu ya. Jadi memang ada koreksi, ya sudah itu masih masih cukup wajar ya. Kalau dia indeks sih udah tidak ada perubahan sama sekali. Dia tidak mungkin akan berubah dalam waktu yang cuma sehari dua hari kan. Ya. Oke, kita akan mulai dengan beberapa sektornya ya. Saya nggak tahu hari ini bisa nggak sampai semua sektor. Tapi kemarin kita membahas sedikit tentang beberapa sektor ya. Tapi saya akan ulangi biar apa kita bisa dapat ini ya gambaran semuanya. Nah, ini satu adalah sektor non cyclical. Untuk sektor non cyclical ini sebenarnya cukup banyak katalis ya, terutama untuk El Nino. El Nino ini kan ada peluang terjadinya kekeringan yang berkepanjangan tuh. Ya jadi ya kita nggak tahu nanti akan apa namanya mempengaruhi nggak kinerja dari emiten-emiten ini atau tidak. Tetapi yang mungkin yang kita bisa lihat dari apa si emiten-emiten dari ini dari non cyclical ini kelihatannya nggak tahu banyak jadi ya mungkin nggak akan terlalu kita perhatikan banget gitu ya. Oke. Nah, ini karena juga kalau teman-teman lihat dari teknikalnya itu hampir boleh bilang tidak terlalu banyak yang cocok lah ya sama setup yang ada gitu. Kalau lu bilang ada akumulasi ya mungkin saja ada gitu ya. Tetapi yang mungkin yang lebih kita lihat pada non cyclical ini ya memang karena dia mungkin udah cukup cyclical lah ya. Em, apa kalau dibilang soal gandum ya gandum mungkin dia udah cukup terselesaikan karena mungkin dia beli di Ukraina udah cukup sedikit ya, sedangkan yang mungkin mereka udah pindah ke mungkin ke Australia atau ke India atau seperti apa. Jadi kalau untuk katalis sama teknikalnya untuk non cyclical kelihatannya tidak terlalu menarik. Jadi kita tidak terlalu memperhatikan itu, oke? Okay? Ya, kemudian yang cyclical ini memang ada cukup banyak yang menarik ya. Kalau yang sudah terjadi sudah cukup tinggi itu kayak MAPI ya. MAPI itu udah tinggal follow the trend aja. Kemudian ada ACE ya, ACE Hardware itu juga udah lumayan tinggi lah ya. Cuman memang kita masih bisa harapkan itu adalah dia akan bergerak menuju ke set selanjutnya. Kalau sekarang kan masih sekitar SOS ya. Jadi kalau dia udah di sideways-nya atau trend sideways-nya sudah break ya ini sekarang dia masih masih build up momentum lagi ya. Kita kita masih akan nunggu ini kira-kira nanti dia akan bergerak seperti apa. Nah, teman-teman juga bisa lihat kayak DRMA. DRMA itu kalau tidak salah masuk ke non cyclical juga atau um, ke industri ya. Kalau nggak salah sih ada di daerah non cyclical ya dia ya. Nah, kemudian ada satu saham lagi yaitu ASLC. Itu juga mungkin teman-teman masih bisa perhatikan swing low-nya itu masih kayaknya masih belum itu ya, belum terjadi ya untuk ASLC ya. Ini kebetulan saham ini adalah saham yang bergerak di bidang e-commerce untuk otomotif ya. Tadinya saya juga berpikir dia masuk ke industri ya, tapi ternyata tidak, dia ternyata masuk ke non cyclical ya. Nah, kalau dia masuk ke non cyclical apa yang mau kita lihat di sini? Ya mau nggak mau kita harus tungguin. Ini turunnya juga kayaknya belum selesai ya, tapi semakin kecil ya volumenya, terus mengecil volumenya. Nah, kita berharap adalah ya mungkin dia akan mulai terus mengecil ya volumenya terus akan mulai mulai tenggelam. Ya mungkin nanti di situ akan ada money spotnya ya. Semoga seperti itu ya. Ini mungkin ASLC teman-teman bisa perhatikan katalis paling dekat untuk ASLC itu adalah masih berhubungan dengan bidangnya dia ya. Ya, yang berhubungan itu adalah katalis yang terakhir itu adalah Astra International membeli OLX ya, toko bagus itu ya. Nah, ini tujuannya apa? Dia membeli OLX ya. Yang kita tahu sekarang OLX itu juga terkenal dengan penjualan mobil bekasnya. Kalau yang mungkin yang awal-awal toko bagus itu kan mereka jual barang-barang bekas ya, barang bekas yang masih layak pakai di ya mungkin dia konsepnya kayak seperti eBay ya dulu ya. Nah, sekarang dia lebih ke arah mobil bekas ya. Ya kalau saya lihat sih kecenderungan OLX sekarang itu lebih ke arah mobil-mobil bekas ya. Nah, sekarang diambil alih oleh si Astra International. Tujuannya apa? Ya, pasti ada something lah di situ.
Kemudian kalau ASLC itu kalau kita bicara mengenai rekam jejaknya si ASLC ini kan ini besutannya si TP Rahmat ya. TP Rahmat juga adalah mantannya si Astra International. Kebetulan dari TP Rahmat itu sendiri kita lihat ada beberapa saham-saham yang berhasil dijadikan bagger ya. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat ASA, ASSA, kemudian DSNG, kemudian DRMA termasuk salah satunya ya. Nah, apakah nanti ASLC juga akan jadi? Ya, ini yang sedang kita lihat ya. Track record itu akan terulang nggak di ASLC ya. Tapi ini ingat ya. Kita baru bicara mengenai katalis aja ya. Teman-teman bisa lebih dalam lagi untuk menggali story-nya ya. Oke. Ya, bisnisnya benar nggak cukup menguntungkan di situ. Nah, kemudian untuk sektor energi sendiri ya, teman-teman juga udah bisa lihat ini pergerakannya udah lumayan tinggi ya. Ya, ini kalau digerakkan oleh batu bara kayak sih tidak ya. Kayak sih enggak, tapi mungkin ada beberapa emiten yang cukup menarik di situ lah ya. Yang terutama yang mau kita lihat itu adalah minyak ya, minyak bumi ya, minyak itu terutama minyak bumi kita bisa lihat adalah pergerakannya yang sudah breakout ya, yang sudah breakout. Jadi kalau saya tandain aja ya, sideways-nya itu kan kurang lebih daerah sini ya. Jadi kalau dia breakout, ini udah breakout nih. Baru breakout satu candle ya, kemudian dia masih turun lagi. Nah, proses turun ini tujuannya apa? Tujuannya adalah mereka untuk mencari swing low. Apakah ini akan menjadi false breakout mereka? Ini yang sedang kita tunggu ya. Swing low-nya itu udah kelar belum? Kalau swing low berarti kan ini sebenarnya kenaikan yang ini nih ya. Ya, kenaikan di sini ya. Jadi dari 67 dolar per barrelnya itu naik sampai ke atas 84,71 hampir 85 kan. Kemudian dia swing low. Ya, kemudian dia swing low. Ini sedang mencari swing low-nya, ingat ya. Ini sedang mencari swing low-nya. Teman bisa lihat ya pergerakan yang ini dari 67 sampai ke 84 itu, teman bisa lihat nggak ada sebuah pergerakan yang kita bilang apa ya, membentuk swing low di situ ya. Hampir boleh bilang tidak ada ya. Teman-teman bisa lihat ya, clue-nya kan adalah 3 candle ke bawah ya. 3 candle ke bawah kan hampir boleh bilang tidak ada. Pada saat dia naik itu membentuk 3 candle ke bawah nggak ya. Kalau di forex kan disebutnya akan ada area-area di mana disebut area apa ya, UFO ya, unfulfilled order ya kalau di forex ya. Nah, ada nggak? Kalau nggak ada itu berarti apa? Berarti pergerakannya itu masih satu pergerakan, itu one move. Jadi dari low menuju ke high. Jadi high-nya itu adalah di 84 itu atau 85 itu high-nya ya. Nah, sekarang dia ngapain? Dia sedang swing low. Nah, kenapa kita bisa katakan dia swing low? Ya, teman-teman bisa lihat pergerakan turunnya 1 2 3 4. Ini udah 4 candle. Ini udah kelihatan banget 4 candle merah, ya kan? Nah, 4 candle merah ya berarti kan memang ada profit taking di situ kan. Kemudian dia baru berhasil nge-break loh. Nge-break sebuah area resisten kan. Jadi teman-teman yang kita mau tunggu di sini itu adalah low-nya itu di mana. Begitu low-nya udah ketahuan, ya itu yang akan ada pergerakan nanti akan swing high lagi. Nah, jadi oleh sebab itu untuk memastikan dia ini minyak ini benar-benar break, pastikan udah ada beberapa candle yang close di atas resisten. Itu kan jauh lebih aman buat kita konfirmasi. Ya, nah, kalau minyak itu berpeluang bullish, ya berpeluang balik arah dari sideways itu sejak November 2022 ya sampai sekarang itu kurang lebih hampir setahun lah ya di sideways ya. Nah, ini sekarang ada pergerakan yang mencoba untuk berubah arah. Ya, berubah trend. Ini kita belum tahu loh ya. Ini adalah false breakout atau ini benar-benar sebuah pergerakan untuk berubah trend ya, atau ini udah change of character atau seperti apa gitu. Jadi kalau dia change of character berarti kan ini ada potensi menuju ke trend selanjutnya kan. Nah, jadi kalau teman-teman gini deh ya, buat kan ada yang agak konservatif kan. Nah, kalau buat lu teman-teman yang konservatif sebenarnya bisa mulai dari beberapa candle lah, mungkin 3 atau mungkin seminggu atau 5 candle udah di close di atas breakout. Close di atas 85. Ya, teman-teman mungkin udah bisa lihat, oh itu secara konfirmasi udah confirm itu dia udah breakout gitu kan.
Nah, tapi kalau misalnya teman-teman mau tungguin strukturnya, jadi biar benar-benar pastilah. Jadi setelah dia swing low, udah ketahuan low-nya, lu tungguin dia swing high. Ya, lu tungguin dia swing high lagi. Jadi high itu harus nge-break 85. Harus break di atasnya. Kemudian dia retest kembali ke area sekitar 83 sampai 85. Ah, itu udah confirm lah. Ya, udah confirm. Kemudian setelah dia retest, kemudian dia balik arah lagi. Oke, itu yang sering kita sebut sebagai komet itu loh. Teman-teman tinggal hitung aja titiknya. Ya, kalau itu nggak membuat lu confirm juga, gua nggak tahu lagi cara lain. Itu cara gua doang ya. Oke, nah sekarang balik lagi. Kalau minyak ada peluang seperti itu, artinya dari sisi energi, teman-teman bisa perhatikan apa? Saham yang berhubungan dengan minyak. Nah, kemarin itu kita lihat Elsa sama si Medco. Ya, Elsa sama Medco. Jadi kalau teman-teman lihat Elsa, kan dia udah cukup tinggi tuh si Elsa. Ya, udah naik lumayan. Jadi yang teman-teman tungguin adalah swing low-nya. Nah, ini kan udah mulai swing low kan, nggak usah dikejar-kejar. Kita kalau misalnya katalisnya udah cukup oke, ya. Nah, yang kita tunggu itu adalah dia swing ke low-nya itu mana. Nah, jadi kalau misalnya Elsa memang ada peluang adalah ini peluang ya kalau kita mau lihat agak konservatif itu di sekitar 350 sampai 340. Masih sama ya kurang lebih ya kalau kita bahas mengenai Elsa kan. Karena kan lihat teman-teman ya, ini adalah change of karakternya kan di atas ya. Nah, ya jadi area 400 itu dia nge-break kan. Berarti kan ada peluang udah mulai memberikan kepada kita sinyal ini udah berubah trend juga. Sama seperti komoditas minyaknya juga gitu kan. Nah, sekarang apa yang dia lakukan? Dia swing low. Ya, swing low. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, unfulfilled order. Ya, ini pakai bahasa agak keren dikit lah ya. Soalnya banyak orang bilang bahasa saya agak kampung gitu. Ya, ini UFO-nya nih. Nah, yang sering kita bilang kopong-kopong itu. Ya, nah, ini apa sih? Yang kita sering bilang kopong-kopong itu. Saya jauh lebih senang menggunakan bahasa-bahasa seperti itu lebih jelas. Ya, kopong berarti kan ada sesuatu yang harus diisi kan. Ya kan? Nah, jadi ya, teman-teman bisa lihat ini kopong-kopongnya. Nah, ini kan udah keisi tuh. Ya, apakah dia masih akan turun terus sampai ke bawah? Itu sangat mungkin ya. Kenapa? Kalau saya lihat ini adalah satu pergerakan ini dari swing low ke sini, ya saya berarti akan, kalau saya adalah si itu ya, si smart money, maka ya namanya juga smart money kan, maka saya akan cari harga-harga di bawah area diskon. Ya, ini kan kalau teman-teman bagi dua nih, atas itu di atas 50% itu kan premiumnya, di bawah itu kan diskonnya kan. Ya, maka saya akan cenderung mencari harga-harga di bawah situ untuk melakukan pembelian. Karena saya anggap itu adalah harga diskon. Harga keseimbangannya itu adalah di 370. Nah, di bawah 370 itu akan menjadi sebuah area yang buat saya itu murah. Ini teknikal loh ya. Saya nggak ngomongin soal fundamental ya. Lu nggak usah kaitan sama valuasi ya. Nah, kalau ini di bawah 50, maka area ini saya pengen lihat nih 338 sampai 340. 350 sorry ya, area untuk Elsa. Jadi saya akan cenderung untuk melihat area situ dia. Apalagi kebetulan di situ ada kopongnya. Ya, jadi ya untuk isi dulu ya, kemudian baru kembali naik. Itu kalau teman-teman tinggal konfirmasi minyaknya itu juga terus bagus ya trendnya gitu. Nah, yang kedua itu kan Medco. Ya, kedua itu Medco. Ya, kalau lihat dari harganya sih memang jauh lebih menarik si Elsa ya, karena harganya masih cukup murah. Maksudnya gini loh, pergerakannya masih bisa lebih kencang gitu loh dibandingkan dengan Medco. Medco kan 1.000 ya. Walaupun memang pergerakannya ya tergantung dari likuiditas ya. Tapi teman-teman juga bisa lihat dong dengan dia lebih skinny, harganya lebih skinny, likuiditas yang masuk ke situ juga lebih kencang gitu. Ngerti ya? Ya, jadi kalau misalnya contoh lah ada satu barang yang sama nih, ada barang yang sama, harganya 1.000 sama harganya tadi berapa? 300 ya. Nah, harganya 300. Lu pilih mana? Rasanya sama, cuma beda merek aja. Ya, merek ini lebih mahal, apa merek ini mungkin lebih eksklusif. Nah, ini merek agak-agak rendah dikit gitu loh. Ya. Nah, yang ini jual di mall, yang ini jualan di inilah di pasar malam gitu. Rasanya sama. Ya, lu lihat cenderung mana yang akan ini. Mana yang akan jauh lebih ini. Ya, jauh lebih banyak likuiditasnya. Yang ini mungkin iya,
karena harganya lebih mahal, mungkin pendapatan yang masuk sini mungkin lebih banyak gitu ya. Tapi yang beli nggak tahu banyak, nggak sebanyak yang kecil-kecil ini, ngerti ya? Ya. Nah itu sebenarnya sih ini dari sisi psikologi ya. Tapi kalau teman-teman lihat dari sisi technical, sisi fundamental, kemudian dari sisi mungkin lebih prospektif mana itu berarti teman-teman harus bedah story-nya. Ya, nah kalau lebih prospektif mana ya kalau dari sisi peluang untuk mendapatkan market cap gede ya saya akan cenderung ambil Medco. Kenapa Medco? Karena dia induknya si Aman Mineral juga. Ngerti ya Aman Mineral kan? Aman Mineral itu bahkan sekarang sudah menjadi kita bilang apa ya? Top market cap ya. Salah satu saham emiten top market cap yang mengalahkan apa ya? Apa bank apa gitu loh. Itu sesuatu yang cukup luar biasa lah karena dia baru IPO tapi sudah berhasil membuat si market cap itu gede. Dan memang secara valuasi perusahaannya memang cukup besar gitu. Ya, cukup besar. Jadi kalau teman-teman mau lihat prospek sampai ke sana, memang Medco cukup menarik ya. Tapi kalau lu cuma ngambil BNI ya. Nah, BNI secara market cap sudah dikalahkan oleh BNI Mandiri ya, sudah dikalahkan sama Ama Mineral. Kebayang nggak gitu ya? Maksudnya ya itu kan baru ini ya pendatang ya. Walaupun dia ini adalah perusahaan tambang tembaga terbesar di Indonesia setelah si Freeport ya. Atau Freeport malah yang keduanya. Lu bisa cek. Nah itu makanya kenapa kalau lihat dari situ Medco ini cukup menarik dibandingkan dengan Elsa gitu. Tapi kalau dari sisi ini psikologinya kemungkinan besar Elsa punya peluang untuk bergerak jauh lebih cepat, agresifnya jauh lebih cepat. Nah, sekarang balik lagi ke psikologi karakter masing-masing. Ya, lu mau pilih yang mana lah, ya. Kalau lu mau pilih Elsa, ya tinggal siap-siap dengan fluktuasinya. Kalau lu mau pilih si Medco, ya mungkin lu kudu agak-agak sabar dikit gitu. Kayak gitulah ya. Jadi udah tinggal lu timbang-timbang aja. Kita cuman share itunya aja ya. Apa-apa saja yang teman-teman bisa perhatikan. Nah, untuk saham energi juga, teman-teman juga bisa perhatikan kemarin kita udah sempat bicara mengenai EBT. Ya, EBT, energi baru dan terbarukan. Energi baru dan terbarukan ternyata dua energi yang berbeda loh. Energi baru adalah energi yang baru kelihatan gitu loh. Oh, ternyata ini bisa jadi sesuatu yang energi. Contoh misalnya kayak gelombang laut itu ternyata adalah sebuah energi yang bisa di apa namanya bisa dimanfaatkan juga ya. Nah, itu adalah energi yang terbarukan gitu ya. Nah, kemudian ada energi baru itu seperti apa? Kayak hidrogen. Hidrogen itu sama kayak nuklir nggak sih? Kayaknya beda ya. Nah, tapi itu adalah energi baru yang lu bisa manfaatkan menjadi energi listrik gitu ya. Cuman ya lebih berbahaya aja. Tapi itu energi baru yang apa yang sekali pakai itu bisa sampai berapa puluh tahun gitu baru lu perlu ganti gitu ya. Nah, itu adalah energi baru. Cuman mungkin tidak terlalu ramah ya. Nah, sama yang terbarukan kayak angin lah, matahari lah dan sebagainya ya. Nah, itu teman-teman lihat definisinya ya. Nah, EBT ini berarti kalau lihat dari definisi itu berarti kan ada mungkin ada sebuah unsur yang dikembangkan gitu yang mungkin bisa jadi perhatian kita juga. Jadi nggak cuma melulu lihat air, panas bumi atau mungkin angin, matahari dan panel surya dan lain sebagainya. Karena itulah kemarin kenapa kita bahas mengenai PTBA. Ya kan? Nah, perusahaan apa ini? Ini kan perusahaan batu bara. Betul, sekarang dia adalah perusahaan batu bara. Sekarang dia adalah perusahaan batu bara. Penurunan saat ini itu adalah karena penurunan harga batu bara. Ya karena memang hasilnya pendapatannya dia saat ini kan dihasilkan oleh batu bara. Betul nggak? Ya. Nah, kita mau lihat perubahannya. Transformasi PTBA ini menjadi sebuah perusahaan ya saya katakan perusahaan EBT lah gitu aja deh ya. Nah, EBT dari mana? Dari merubah cadangan energi yang ada saat ini pada dia. Cadangan energi ini apa? Batu bara.
menjadi sebuah energi kimia yang dibarukan. Dan itu dianggap sebagai EBT, energi baru dan terbarukan gitu. Jadi yang dilakukan oleh si PTBA itu adalah menciptakan energi baru. Ngerti ya? Ya, itu EBT. Oke? Jadi makanya teman-teman pahami EBT-nya. Jadi tidak melulu mencari panel surya. Tidak melulu cari, apalagi satu lagi, panas bumi. Itu kan udah ada emitennya. You know lah emiten panel surya di mana, udah harganya kemana. Terus hydro, air, itu udah kemana harganya kan. Nah, kalau memang ini serius, ini memang akan digarap serius, apalagi polusinya udah luar biasa ya. Ya ini hari ini aja bukan Jakarta, bukan Tangerang lagi, bukan Jabotabek lagi, tapi terakhir itu kabarnya Kalimantan Barat juga sudah mulai kena tuh. Ya nggak tahu kenapa itu di situ. Apa karena ada kebakaran hutan, jadi polusinya juga udah mulai kena. Ya berarti kan sebenarnya ini udah sesuatu yang harusnya udah diperhatikan serius kan. Nah, yang kita lihat adalah arahnya saat ini. Arahnya saat ini. Jadi kalau lu mau tunggu saham itu beggar, kan lu mesti dapetin dia pada saat sebelum dia beggar kan. Atau sebelum dia mengalami transformasi itu dan kemudian diketahui oleh umum. Gitu, makanya kenapa saya bahas PTBA dari sekarang. Ya kalau lu lihat tidak menarik, ya pasti tidak menarik. Karena nggak ada saham yang calon beggar itu yang menarik pada saat dia belum ngapa-ngapain gitu. Oke, ya. Sama lah, teman-teman bisa lihat lah, review aja yang lama-lama kayak misalnya SRWare. Lu lihat menarik nggak ada yang menarik dari SRWare, tapi jadi. Terus kita sempat bahas soal DRMA, itu juga waktu awal kan nggak ada yang menarik di situ. Ya saham-saham yang lain lah kayak MAPI segala macam teman-teman bisa lihat ya. Apa yang menarik dari MAPI? Ya jalannya juga lelet begitu aja ya, akhirnya ditinggal kan? Gitu kan ya. Teman-teman bisa lihat lah, ini psikologi marketnya. Pada saat lu lihat itu tidak menarik, kenapa lu lihat itu tidak menarik? Karena lu nggak cukup data. Dan lu nggak mau ngerjain PR, itu doang masalahnya. Gitu ya. Kalau lu ngerjain PR, maka lu lihat ada something yang menarik di situ. Ya, nah belum lagi bahas ya is ya. Ah, itu lebih nggak menarik lagi. Apaan saham itu gitu kan kalau bahas is ya. Tapi itu saham masih akan jadi terus gitu. Ya, teman-teman lihat lah. Cuman yang jadi masalah juga kita sekarang adalah waktu kita bahas dia bergerak ya. Nah, lu orang kejar terus dia berhenti. Nah, itu juga lu gimana ya? Ini dia berhenti nih. Apa yang harus gue lakukan? Ya, seringkali kan kita keluar kan. Ya kita keluar terus habis itu dia jadi. Nah, ya pada saat dia jadi apa ya? Apa jadi kepikiran kita? Maksudnya lu tinggal belajar gitu loh. Oh, kalau sebuah trend, ya kenapa si Jesse Livermore selalu bilang begini, atau trader-trader legendaris selalu bilang begini, pergerakan besar itu butuh waktu. Nah, waktu ini itu kan bukan cuma sehari, sejam. Ya, ini teman-teman kalau misalnya mau lihat harian ya, lu lihat di Forex. Kan dia ada 1 menitan kan. Bahkan di 1 menitan aja kita bisa belajar loh tentang teknikal itu. Ya lu lihat deh bagaimana bagaimana kita mengimplementasikan kata-kata konsolidasi. Ya, konsolidasi kan berarti akumulasi ya. Lu lihat deh bagaimana dia akumulasi. Itu kan keadaannya hampir boleh bilang nggak ada apa-apanya. Orang nggak kepikiran itu akan diakumulasi. Nah kebetulan kalau di forex kan dia ada bagi tuh pasar-pasarnya. Itu jauh lebih enak sih sebenarnya kalau kita mau lihat. Pasar Asia cenderung sepi. Ya lu lihat deh sepi-sepi dia ngapain? Ya dia akan selalu membentuk konsolidasi kan? Ya. Nah kemudian pada saat pasar Eropa buka likuiditas datang kan? Apa sih maksudnya pasar Eropa itu? Likuiditas datang. Begitu likuiditas datang dia melakukan apa? Manipulasi. Kenapa ya? Dia mau memastikan kalau barang-barang yang sudah dia kumpulkan itu udah nggak ada yang ikut. Jadi dia akan memanipulasi di mana dia akan melakukan pergerakan-pergerakan palsu. Ya kan? Ada pergerakan-pergerakan palsu. Teman-teman tahu nggak saya habisin uang berapa untuk backtest beginian? Ya. Nah, lu lihat teknikalnya itu menarik sekali gitu loh. Nah, habis itu setelah pergerakan palsu apa yang terjadi? Expansion, ekspansi, beng gitu loh. Menuju kepada sebuah pergerakan yang sesungguhnya. Itu kejadian di teknikal. Dan itu selalu akan berulang begitu. Ya teman-teman bisa lihat lah. Ya makanya kalau teman-teman mau lihat pergerakan harga, ya lihatlah di forex. Dan itu lebih cepat lah. Jadi nanti kalau lu balik ke saham, lu akan bisa lihat, oh ini manipulasinya. Sudah gua wait, gua akan tunggu.
Gitu, gue akan menunggu itu. Ya kenapa? Karena lu setiap hari ngelihatnya, oh ini teknikalnya begini. Udah setiap hari lu akan merasakan bahwa pengulangan itu kayak gitu gitu loh. Nah begitu lu setiap hari melihat pengulangannya begitu, ya lu balik ke saham yang menggunakan time frame daily, ya udah begitu aja gitu loh. Ya memang harus nunggu ya nunggu. Itu sebabnya kenapa kalau lu fokus di saham, lu mesti pastikan biaya hidup lu itu lancar gitu. Kenapa? Karena di saham itu nggak bisa lu bilang, oh gua mau main harian, gua mau main jam-jaman gitu ya. Ya kecuali kalau lu punya itulah, lu punya channel ya bisa menggerakkan itu segala macam, atau lu mungkin bisa bikin komunitas itu ya, mungkin beda ya. Tapi kalau enggak, lebih baik udah kita kita follow the trend saja. Nah, bagaimana cara follow the trend? Ya lu mesti tahu kapan dia konsolidasi, ngapain dia lakukan konsolidasi. Berarti kan ada pengumpulan barang kan. Lu mesti ingat lu, gajah itu bukan punya uang seperti kita. Ya, gajah itu bukan punya uang seperti kita. Lu jangan berpikir lu punya uang 1M 5M itu adalah uang besar. Itu uang kecil. Ya, kenapa? Karena mereka itu sekali akumulasi masuknya berapa? Ratus M kan? Ya kan? Nah, kalau ratusan M itu kan nggak mungkin dong dia masukin dalam waktu sekaligus. Ya otomatis dia mau nggak mau harus ya ada trading range yang dia harus atur sejak awal gitu. Ya, oke. Jadi kalau lu balik lagi ke kita ngomongin soal saham, kenapa kita selalu bicara mengenai saham-saham yang kayaknya nggak ngapa-ngapain dia? Contoh kayak Medco nih. Medco kalau gue bahas dia di daerah sini, lu pasti nggak akan mau. Lu udah nggak kemana-mana kok. Ya, yang kita perhatikan apa? Minyaknya. Ya kalau komoditas utamanya penghasil pendapatan utamanya si Medco itu apa? Kan gampang kalau saham-saham komoditas itu kan gampang. Lu lihat komoditasnya. Kalau komoditasnya udah mulai naik, ada petunjuk kalau dia ada teknikal yang menunjukkan sinyal-sinyal bullish, dia akan respon kan. Gitu kan? Gitu ya. Jadi kalau saham energi ya kita mungkin cenderung akan lihat itu, tapi kalau misalnya teman-teman lihat di awal, mau lihat di awal nih, ya kayak PTBA. Nah, cuman PTBA ini teman-teman mungkin tahu lah, oke dia adalah fundamental bagus. Rumah bagus gitu ya. Rumah mentereng semua udah bagus gitu. Tapi isinya kosong. Jadi kayak makanya yang kemarin saya bilang itu masih rumah hantu. Ya lu mau sendirian di situ ya terserah. Gitu kan? Nah, kalau kita akan nunggu. Nunggu apa? Akan sudah mulai ada fluktuasi terhadap volumenya. Kalau volumenya udah mulai, apakah dia hari ini naik nih? Berapa persen ya PTBA ya? Saya lupa. Nah, ini. Oh, enggak. Oh, candle masih kecil ya, walaupun naik kecil. Gitu ya. Nah, ini kan adalah pergerakan-pergerakan yang sebenarnya ya, teman-teman bisa lihat ya, volumenya kan naik. Nah, ya ini kan masih tiarap kan volumenya kan? Ya, volumenya masih cukup tiarap lah dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya kan tinggi-tinggi kan. Nah, yang teman-teman tungguin itu adalah sudah ada fluktuasi terhadap volumenya. Apa itu fluktuasi terhadap volume? Berarti kan sudah ada yang melakukan pembelian. Dan pembeliannya udah pasti gede. Kenapa gede? Nah, lu lihat di sini. Ya, ini lu bandingin aja pembelian yang ada saat ini dengan yang sebelum-sebelumnya. Gimana ya pada saat dia lagi bullish itu volumenya. Ya kan? Volumenya kan ketahuan kan, maksudnya cukup besar, cukup besar. Pada saat dia ramai kan gede. Ya kan? Nah, pada saat dia sepi ya begitu gitu. Nah, cuman lu jangan nyangka sepi-sepi begitu, volumenya gede loh, bisa puluhan M sehari, ya kan? Nah, artinya mereka lakukan pengumpulan barang kalau yang mereka lihat itu nanti ke depannya. Ya, nah kita mau lihat kayak gitu nggak? Lu cuman ngomong doang, mau ikut gajah. Lu mau cuman ngomong doang, oh gue iya ikut smart money, gue ikut institusi, tapi kelakuan lu kayak retail. Ya masuk, nggak bergerak ya, nggak kemana-mana ya. Ah sudah, keluar. Nanti dia jalan lagi ya, lu baru masuk lagi. Gimana mau ikut gajah? Ya lu ikut gajah ya lu mesti punya kesabaran kayak itu gitu loh. Bagaimana si gajah melihatnya? Nah, kalau lu mau ikut gajah ya lu mesti tahu juga kapan kapan mereka melakukan akumulasi. Nah, pada saat mereka mulai akumulasi, apakah gua akan mulai masuk? Ya kalau lu mau ikutan masuk di awal ya sudah berarti kan lu harus siap juga pergerakannya belum mulai gitu kan, tapi gue udah masuk. Jadi kayak kita bilang analoginya kan gampang ya.
lu udah ke terminal, ya terminal bus, ya, lu udah masuk ke terminalnya, lu udah mulai nyicil beli tiketnya. Memang busnya belum naik, belum jalan, memang datang juga mungkin belum, gitu ya. Nah, nanti kalau lu udah mulai lihat ada busnya udah mulai masuk, nah mungkin manipulasi udah mulai akan terjadi tuh. Busnya udah mulai parkir di apa itu namanya di lotnya dia ya. Nah, tiket kan udah di tangan nih. Nah, di situ biasanya akan ada manipulasi nih. Orang-orang udah mulai akan datang tuh berbondong-bondong. Kira-kira masih ada kursi kosong nggak ya? Gitu kan? Nah, kayak gitu gitu loh. Jadi ya nanti calo-calo, oh udah kursi udah nggak ada, lu mau beli nggak lebih mahal? Ya, daripada lu nanti tunggu lagi berapa jam lagi lo baru naik kan? Kayak gitu loh. Analoginya sebenarnya simpel-simpel aja. Lu pakai aja hidup sehari-hari. Gampang kok. Nah, itu lu terapkan di saham. Sebenarnya kurang lebih sama. Lu lihat dan lu membayangkan kalau lu punya uang banyak, ya. Kemudian ada satu barang yang lu prediksi, lu lihat dengan sangat gamblangnya, kira-kira ke depannya dia akan bagus gitu loh. Ya, dia akan bagus. Nah, gue punya uang nih. Ya, kalau kemarin saya analogi, kalau kita lu lihat ada satu tukang ketoprak yang pinter banget bikin bumbu ketopraknya dan dia enak. Lu punya uang. Apa yang lu lakukan? Lu beli gerobaknya. Nggak ada gunanya. Ya, yang lu harus beli itu adalah si abangnya. Ya, abangnya nanti lu bikinin dia gerobak yang bagus, ya kan? Nah, suruh dia bikin bumbu. Oke? Nah, kalau kalau lu udah ketemu itu, lu udah ketemu dan lu punya uang, lu udah punya uang nih, ya. Apa yang lu lakukan kalau lu lihat itu sebuah bisnis? Apakah lu akan ngomong sama semua orang, abang itu enak nih. Ya lu datang aja ke situ. Lu dapat uang nggak kalau lu ngomong begitu? Enggak. Ya daripada seperti itu, gue beli abangnya. Gue siapin dia tempat, ya kan? Gue bikinnya ada gerobak yang bagus. Ya kemudian apa? Ya gue modalin dia. Agar apa? Setelahnya gue bikin promosi. Orang datang ke toko itu, ke kedai gua loh, ya, abang yang bikin. Ya, habis itu rame dong yang makan ketoprak. Ya, sampai kapan? Sampai si abangnya udah nggak bisa lagi bikin bumbu seenak itu. Ya mungkin di lapangan kita mungkin nggak ketemu lagi gula Jawa yang enak, yang seperti si abangnya mau. Ya mungkin cabenya udah nggak pas nih gitu kan, yang biasanya kita beli udah nggak panen atau panennya gagal dan sebagainya. Mungkin dia nggak enak. Nah habis itu apa? Ya pasti kedai lu akan mulai sepi kan. Nah kalau kedai udah mulai sepi, apa yang lu lakukan? Ya lu tutup lah. Ya untung udah gitu. Nah kita udah kabur. Ya kalau di saham tuh kurang lebih kayak gitu. Lu udah lihat ada sebuah prospek nih. Ya ada sebuah prospek. Yang lu lakukan apa? Lu cicil. Gitu. Sama si market maker juga akan gitu. Dia akan cicil. Gitu. Nah barangnya udah cukup. Oh dia udah buka kedai. Segala macam. Dia promosi. Pada saat promosi lu datang. Lu makan kan. Lu makan ya lu cuman itu. Oh iya enak ya. Nah enak lu bikin di medsos. Oh ini iya di sini enak nih. Gue nggak bayar lu. Tapi lu yang promosi. Ngerti ya? Pada saat di tahap itu, ini kan barang akan viral kan. Ya, ini berarti gue nggak usah bayar aja, influencer udah pada ngomong, oh ini bagus, ini bagus, ini bagus, ini bagus, bagus. Nah itu biasanya sih bentar lagi di tempat itu menjamur tuh tukang ketoprak di mana-mana. Biasanya begitu. Kalau di Indonesia kan, ya. Nah kalau di saham, kalau lu akan lihat influencer ini ngomong saham itu, saham itu, saham itu. Nah itu udah promosi gratis lah. Nah yang dilakukan gajah apa? Gue siap-siap keluar, mumpung likuiditas datang. Ya kan, gue kan beli di bawah. Nah, gue tinggal cicil. Ngerti ya? Itu analogi nih. Ini analogi. Jadi kalau lu udah lihat analogi itu, lu juga belajar lah dari kesalahan-kesalahan lu yang sebelumnya. Lu lihat sama nggak? Pada saat semua orang ngomongin saham itu, lu ngapain? Lu beli juga kan? Nah, habis itu apa? Nyangkut di atas kan? Bener nggak? Nah, kalau bener, lu nggak usah ngulangin lagi. Gitu kan? Simple banget kan? Ya, ngomongnya sih simple banget katanya ya. Ya, tapi lu tinggal lakonin sesuatu yang kebalikannya gitu loh. Udah tahu itu salah tapi masih lakuin terus. Ya, gue jadi bingung gitu mau ngomong apa lagi. Ya, oke. Nanti yang topik yang lain kita itu ya. Ini energi, kemudian ada apa lagi ya? Ada banyak industri sebenarnya nggak tahu banyak. Health itu paling kita lihat Same doang. Ya, jadi nggak tahu banyak saya bahas. Nah, yang lain nanti kita bahas selanjutnya. Nah, ini tekno sebenarnya cukup menarik ya, tekno. Kenapa? Karena ini adalah sebuah sektor yang paling jelek. Yang tadinya bagus, tadinya kan lihat ini, ya tegak lurus ya, ini tegak lurus nih. Ya, tapi kan ini bentar lagi selesai nih tegak lurusnya nih, tinggal turun sampai ke bawah udah selesai. Ya,
Nah, ini sebenarnya saham bagus. Maksudnya sektornya cukup bagus. Dari sisi harga pasti semua udah di bawah. Ya, semua harga pasti udah di bawah. Cuman sayangnya adalah tren yang ada di teknologi itu nggak direspon oleh emiten-emiten teknologinya kita. Saham-saham teknologinya kita kan adalah saham-saham yang kalau saya boleh bilang, sorry to say ya, untuk saat ini adalah saham sampah. Saham yang memang mereka itu udah niatnya keluar dari emiten-emiten itu. Orang bilang apa ya? Exit strategi mereka. Jadi makanya mereka masukin ke IPO gitu loh. Yang parahnya adalah kita kemakan. Yang parahnya kita kemakan gitu kan. Oh, ini saham bakalan jadi inilah ini apa beggar-beggaran gitu. Padahal kita tahu bagaimana apa kalau lu ground checking ya, lu lihat di lapangan bagaimana saham itu. Ya, apalagi lu adalah lu terlibat menjadi apa namanya itu pelaku di bisnis itu, lu pasti nggak akan ngambil saham-saham seperti itu. Gitu kan? Nah, akhirnya kemakan kan. Ya akhirnya kemakan. Nah, sekarang apa yang lu harus lakukan? Nah, lu mau nggak mau lu sortir dari antara saham-saham itu sebenarnya mana sih yang bisa lu ambil? Gitu ya. Kalau untuk yang teknologi ya paling saya cuma bisa lihat MTDL. Udah, itu doang. Nah, kemarin-kemarin ada satu yang saham yang namanya Blue. Ya, tahu ya printer yang itu loh yang biasa teman-teman kalau itu pakai pakai apa namanya pakai kurir antar aja ya itu kan dia bawa tuh printer kecil itu tuh yang buat cetak stiker. Nah, itu biasanya beli sama Blue tuh printer yang kecil-kecil itu. Ya, nah Blue yang memproduksi itu. Nah, waktu awal-awal di mana logistik lagi booming-boomingnya, ya penjualannya oke. Ya, sekarang saya nggak tahu lagi seperti apa. Ada satu saham lagi sebenarnya cukup menarik buat saya itu adalah WIRG. Ya, teknikalnya cukup menarik ya. Tetapi untuk bisnis sendiri saya nggak ngerti. Ya, yang saya harapin itu adalah dia terlibat dalam AI-nya, artificial intelligence ya. Ternyata enggak. Nah, tapi kemarin teman-teman mungkin lihat laporan keuangannya lah ya kemarin. Itu laporan keuangannya bisa sampai ini cukup mengejutkan saya ya. Maksudnya ini bisnis apa sih gitu ya? Uh, dia bisa menghasilkan hampir 1 triliun lebih loh pendapatan. Ya, ini Weir Asia ya, teman-teman bisa lihat dari nih ya berapa nih 18 ini Q2-nya ya. Itu 18 di sini tulisnya billion ya, berarti 18 miliar ya. Tetapi teman-teman lihat nih. Teman-teman lihat nggak? Ada perubahan nggak? Ya. Nah, ini mungkin adalah salah satu yang mungkin diincar juga oleh grup yang satu itu. Ya, grup yang satu itu. Tahu ya, grup Salim kan masuk sini tuh. Ya, ini adalah sebuah bisnis yang hampir boleh dibilang lu nggak ada biaya produksinya. Biaya produksi lu apa sih? Paling bayar listrik doang kan? Ya, bayar listrik sama bayar server doang kan. Kalau dia pasti pakai server lah. Bayar listrik sama bayar server doang. Operasional lu paling itu doang. Sama bayar programmer. Ya, bayar karyawan. Berarti operasionalnya itu. Nextnya habis itu nggak ada. Ya kan? Dia ada metaverse lah, ada satu VR itu, ya virtual reality atau apa gitu namanya itu. Kemudian ternyata terakhir itu dia ituin AI juga. Ya, nah tapi dia bisa menghasilkan pendapatan segitu gede. Ini saya cukup emes ya. Yang awalnya saya nggak ngerti dia seperti apa. Tapi memang kalau mau mendalami, ya teman-teman mungkin bisa dalamin ya. Apalagi teman-teman yang berkecimpung di bidang IT mungkin lebih ngerti ini. Ini cukup menarik. Ya, ini cukup menarik. R&D-nya lumayan tinggi ya biayanya. Oh, tapi ini cukup menarik. Ya, cukup menarik. Maksudnya R&D kan berarti di awal ya. Itu kan pasti dibayar juga kan untuk melakukan research kan. Tapi ini cukup menarik. Maksudnya dari sisi pendapatannya mereka kita ngelihat cenderung naik gitu loh. Ya berarti kan memang ada apa ya kayak gelombang tren menuju kepada teknologi itu. Ya saya nggak tahu apakah memang dia dia apa mendapatkan kontrak-kontrak dari bisnis-bisnis ya. Teman-teman bisa korek itu lebih dalam lagi. Tapi kalau dari teknikalnya sebenarnya itu udah cukup menarik. Udah dibawa. Nih. Ya kita ngomongin WR lagi di mana? Di sini kan. Ya kan? Kemudian dia udah sempat naik. Nah, sempat naik ini saya dapat beberapa DM kok. Ini boleh masuk nggak? Ya makanya swing low kan. Cari swing low-nya gitu.
Ya cari swing low-nya. Nah, ini udah swing low. Nah, lu tunggu apa? Ya kalau lu nggak mau cari swing low, ya lu tunggu dia breakout. Ya, break 150-an ya. Kemudian ya udah habis itu lu ikutin. Ini udah LPS dan LPS nanti. Nih, ya. Oke, ini yang ngapain? Ini false move ya, kemudian dia naik, ini swing low, swing high ya. Ini tinggal ngebreak ini, kalau dia udah ngebreak 200 mungkin dia akan naik lagi ya. Kenapa? Karena itu pasti akan direspon. Ini loh. Ini pasti akan direspon. Ini kemarin aja tahun 2022, ini kan segini nih. Itu sudah lebih baik daripada 2021 kan, tapi harganya gimana? Waktu 2022 malah turun. Lihat nggak? Ini loh. Ini 222 kan. Ini tahun 2022 kan. Nih. Nah, malah turun harganya. Ya, harganya malah turun, malah anjlok. Ini kan pertanyaan saya. Pertanyaan saya cuma begini doang sih. Waktu 2021 ini pendapatannya loh. Sempat rugi pula. Ya, waktu 2022 ini pendapatannya loh. Nah, kok nggak direspon sama pasar? Kenapa? Ya, apakah kemarin waktu IPO itu memang dinaikin terlalu tinggi? Ya, sehingga ini ya udah dianggap price in. Ya, nah kalau ini dianggap price in, apa yang ditunjukkan dengan data ini? Ini kan lebih baik ya. Oke, ini lebih baik. Nah, apakah itu akan di price in? Itu pertanyaannya. Kalau lu lihat dari fundamental, kan kita selalu ngelihatnya gini. Sebuah saham yang akan naik itu kenapa? Karena ada perubahan pada fundamentalnya. Perubahan pada fundamental dipengaruhi oleh apa? Oleh dua hal. Ya, karena ada kenaikan pada pendapatannya. Nah, kalau pendapatannya naik, otomatis ada peluang kan? Ada peluang dia memperoleh laba. Ya kalau dia memperoleh laba, berarti ada peluang menunjukkan bahwa perusahaannya punya kemampuan untuk berkembang. Kenapa? Karena ada laba. Laba itu kan berarti setelah dikurangi operasional, ini ada biaya yang tambahan nih. Nah, biaya tambahan ini itu bisa nggak dipakai oleh perusahaan untuk terus membesarkan perusahaannya. Karena kalau tidak ada laba, gimana perusahaannya berpikir untuk ekspansi? Apakah dengan kredit? Nah, kalau dia harus kredit bank dan lain sebagainya, ya kita nggak tahu kemampuan si perusahaan nanti bayar si bunganya segala macam ada nggak? Kenapa? Karena dia butuh ekspansi. Ekspansi itu kan butuh waktu, ya kan, untuk bisa menghasilkan pendapatan buat nutupin kredit-kredit itu. Akan jauh lebih sehat perusahaan menggunakan laba, ya laba untuk melakukan ekspansi, ya toh? Nah, laba itu dihasilkan dari mana? Dari pendapatan dong. Pendapatan dari mana? Dari salesnya, dari penjualannya. Penjualan terhadap barang-barangnya, bukan penjualan asetnya. Ya, nah kalau teman-teman lihat ini, berarti kan sebenarnya ada penjualan kan? Penjualan dari salesnya. Ini ada sales nggak di sini ya? Ada data salesnya tidak? Ada data penjualan nggak ya? Nggak tahu lah ya. Nanti teman-teman cek lah ya. Ini jual aset atau gimana? Kalau dia nggak jual aset, berarti kan dari sales. Berarti ada kontrak yang masuk situ. Ya ini udah ya. Saya cuma bahas sampai situ aja. Ya kalau lebih yang tanggung ya sudah kerjaan PR-nya aja. Ya oke. Itu kurang lebih. Jadi yang untuk yang sektor lain nanti kita bahas di Senin aja ya. Properti, infrastruktur, finance, transportasi, dan basic material. Oke. Saya pikir hari ini segini dulu ya teman-teman ya. Semoga apa teman-teman bisa lakukan itu ya, cross check ulang kira-kira mana yang cocok dengan setup masing-masing ya, terutama untuk karakternya juga teman-teman perhatikan. Jadi jangan ya tergopoh-gopoh lah membeli ini. Ini mumpung indeks juga lagi masih koreksi, masih tiarap gitu kan. Jangan sampai nanti indeks udah euforia baru kita mulai kejar-kejaran ngapain gitu ya. Ya, oke? Ya, moga-moga bermanfaat. Teman-teman, sampai ketemu lagi minggu depan. Happy weekend semua. Oh ya, teman-teman jangan lupa loh ya. Ini mungkin liburnya agak panjang. Besok itu jam 8 pagi kelas ya. Jam 8 pagi. Ya, jangan lupa ya buat teman-teman yang ikut kelas besok ya. Oke? Thank you semuanya. Sampai ketemu besok buat teman-teman di kelas dan sampai ketemu minggu depan apa di market review ya. Oke, thank you. Saya Jim pamit ya. God bless semua.